mengabarkan hadis yang masyhur, sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa firqatan wahidah, semua masuk neraka pasti kecuali satu. Wahal itu sudah ada bahkan sebelum alam semesta ini ada, diusut ke sebelum ini ada, alam ini ada. Ternyata Nur Muhammad SAW itu memancarkan 124.000 cahaya. Maka pasti setiap kelompok ingin menyebut dirinya kelompok itu. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Para kiai, para ajengan, para pengurus, ini baru ya, apa namanya? Pelantikan. Boleh pengantin semua nih? Iya, pengantin semua, ranting. Para pengantin baru. Ranting apa namanya? Kecamatan Cikulur. Kecamatan Cikulur. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sering kita dengar dari kiai-kiai kita dulu, ternyata hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Baginda Nabi naik ke mimbar lalu berdoa, ya Allah, la tahlik ummati bil jaw. Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Lalu diaminkan oleh Sayyidina Jibril. Dan yang kedua, Allahumma la tahlik ummati bil gharq. Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena gharq, bencana tenggelam, baik tenggelam di bumi seperti Qarun ataupun tenggelam di laut. Tapi yang ketiga, Allahumma la tahlik ummati ba'duhum ba'dha. Ya Allah, jangan jadikan umatku rusak, saling pecah, saling serang menyerang, salah menyalahkan, bunuh membunuh, sesat menyesatkan satu sama lain. Tapi ternyata Sayyidina Jibril yang bolak-balik naik ke langit, yang setiap hari memandang Lauh Mahfuz, di situ ada catatan-catatan masa depan umat. Beliau tidak berani mengatakan amin. Dari situ tahulah kita bahwa tidak semua doa mesti diangkat. Namun Nabi Muhammad SAW mengerti kalau takdir itu kadang masih bisa digeser, tapi ternyata takdir ini tidak bisa digeser. Takdir perpecahan umat itu tidak bisa digeser. Jangankan komunitas Nahdiyin dengan Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, Ikhwan Muslimin, sesama Nahdiyin pun berpecah. Benar gak? Jangankan Nahdiyin yang besar, satu pesantren Nahdiyin saja itu sudah pecah. Jangankan satu pesantren, satu kelas pun kadang sudah berlainan. Ini sudah sunnatullah kepada kita. Maka jangan bermimpi untuk menyatukan umat, tapi bermimpilah mengislah umat, memperbaiki umat. Yang bisa menyatukan umat itu cuma dua sosok. Satu baginda Rasul SAW, yang kedua pewaris mutlaknya, Al-Imam Al-Mahdi. Kita ini bukan Rasul, bukan juga Imam Mahdi. Maka jangan mimpi banyak-banyak. Gak usah terlalu galau dengan perpecahan ini, ya. Mungkin pada galau nih kayaknya, ya.
yang grup Cirebon sama grup Jawa Tengah ya. Udahlah biasa aja. Saya setiap kali melihat perpecahan saya senyum. Sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap ingin geser, menggeser takdir. Bahkan beliau berdoa berkali-kali, tapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Oleh karena itu terakhir Nabi minta. Nabi, iradahnya, kehendaknya harus takluk kepada iradah Allah. Maka adab orang yang mengenal Allah tidak meminta yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udahlah ya. Ini pandemi sudah dari sono. Covid udah dari sana, Pak. Allah sudah tetapkan bahwa di akhir zaman semua bencana ada. Apa maksiat dulu di zaman dahulu ada sekarang. Apa mara bahaya terjadi zaman sebelum Nabi Muhammad ada sekarang. Umat Nabi Lut ngapain? Apa dosa mereka? Jeruk makan jeruk kan? Di kalangan umat ini nambah lagi, bukan jeruk makan jeruk. Pisang. Duh, Ustaz, dibunyiin. Semuanya ada sekarang. Jadi kita cukup ridho menjalani, lalu memilih menjadi kaum agen-agen rahmat Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan semuanya pasti berpecah belah kecuali man rahima rabbuk atau man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kata kunci di situ. Kelompok yang akan aman dari mara bahaya perpecahan. Kelompok yang di kolbunya hidup nur rahmat Allah. Rahmatullah itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Berarti rahmat bagi alam, rahmatullah. Apa arti rahmat? Kekasih tersayang Allah atau kasih sayangnya Allah. Maka tidak mungkin orang yang menjadi pewaris Nabi tapi mengajarkan kebencian kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti saksikan aja Pak. Mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di kelompok apa saja, jika di kolbunya ada rahmatullah, maka kelompok ini pasti selamat. Kelompok ini gak akan baperan. Kelompok ini gak akan tersinggungan. Kelompok ini tahan banting. Dia tidak akan mundur cuma karena perpecahan sedikit. Ini geserkan dikit, saya mundur aja deh. Gak begitu. Ini baru jadi ranting kan. Kan kalau antum jadi pucuk lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Apalagi masuk ke alam baru namanya YouTube. Gak kuat-kuat telinga. Telinga gak bisa ditebelin Pak. Cuma kolbu yang bisa ditebalkan. Dengan apa menebalkan kolbu? Dengan rahmatullah. Dengan memasukkan rahmat Allah. Itulah yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad itu bukan sekedar kajian-kajian ngarang. Orang yang di kolbunya ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti di kolbunya ada nur cahaya kasih sayang. Kami dulu kalau belajar hadis ke guru manapun, ketemu Habib Ali Al-Jufri, ketemu Tuan Guru Syekh Wildan, lama di Mekah, ketemu Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi 12 tahun di Mekah, ketemu Syekh Amin, orang Libanon, ketemu orang-orang Yaman, ketemu orang Mesir. Semua memulai kajian dengan irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia muslim, mau non muslim, sayangi.
Ini jangankan non-muslim, sesama muslim aja dineraka-nerakakan. Ya, udah mulai ya? Udah mulai ya. Udah mulai nak? Mulai. Yang paling santai kan kaum sarungan. Iya. Ini sarung nggak nih? Biasanya saya nggak sarungan. Ya. Semenjak pandemi inilah menjadi santri sarungan. Dulu pakai levis gitu Pak, sama pakai jin, malaikat aja enggak. Berkah pandemi, jadi utuh nyantrinya. Dulu gengsi pakai sarung, tapi waktu ke kampus pakai sarung dikira kita mau minta proposal. Ya, diusir saya sama security-nya. Ya. Alhamdulillah, ya bisa nyamar lah dikit-dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah, para kiai, para jengan, umarok kami, ulama kami. Karena Nabi SAW paham umat akhir zaman bagaimana, dan kita hidup di akhir zaman Pak. Jadi jangan mikir lagi ini masih lama, masih lama. Ini sudah lama. Ini sudah lama. Saya mau tanya, sudah berapa tahun Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang mencoba membid'ah-bid'ahkan umat, yang mengharamkan orang bertabarruk, ya, yang mengatakan kita ini penyembah-penyembah kubur. Udah berapa tahun Pak? Hitung lah. Tahun berapa dulu? NU dibangun tahun berapa? 1926. Turki Utsmani runtuh 1924. Tapi Mekah Madinah belum dikuasai. Mekah Madinah baru dikuasai tahun 1933. Ketika kerajaan Hasyimiyah kalah. Kenapa? Karena keluarga Saud dibantu oleh Inggris. Dibantu persenjataannya oleh Inggris. Dulu Inggris ini kaki dua Pak dulu. Kolonialnya bukan Inggris yang sekarang. Kolonial Inggris ini dulu kakinya dua. Jadi dia punya orang di Sultan Hashim, punya orang di keturunan Saud. Setelah kemudian dikaji oleh mata-matanya, mereka bilang keluarga Hashim gak bisa diatur. Yang bisa kita setir ini keluarga Saud. Udah kasih dana, kasih senjata, dan berhasil takluklah 1933. Total Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang mereka menyebut kita sebagai penyembah kubur. Ini bau-bau kuburion ini kan? La hadrati la rohiyah. Ini lidahnya kan kelihatan nih. Bau-bau kubur semua ini. Ila arwahi. Ntar lagi mau bulan ruah ya. Ruah arwah ya. Plesetannya kan begitu. Bulan ruahan itu kiai-kiai laku keras. Proyek. Masya Allah, siang-siang panas ya, mau duduk ya. Moga diberkahi Allah Bapak Ibu ya. Kalau bukanlah karena kita cinta, tentu kita nggak mau duduk ya. Ini panas-panas Bu. Ntar bedaknya habis loh Bu. Luntur. Semoga anginnya sepoi-sepoi ya. Ini panitia udah percaya sama malaikat angin. Semoga nanti jadi AC. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi mengabarkan hadis yang masyhur, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis diperebutkan orang ini. NU nare ya. Muhammadiyah ambil, Salafi Wahabi ambil, Hizbut Tahrir ambil juga. Semuanya ambil. Apalagi saya. Semuanya masuk neraka. Ini kan gawat. Kulluha finnar illa firqatan wahidah. Semua masuk neraka pasti kecuali satu. Maka pasti setiap kelompok ingin menyebut dirinya kelompok itu.
Lalu ditanya Rasulullah SAW, siapa kelompok yang satu wahai baginda Rasul? Dijawab oleh beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ana alaihi, akulah yang jadi imamnya. Wa ashabi, karena mereka tidak bertemu aku, mereka mengikuti ashab. Ashab jamak dari sahabat, sahib. Sahabat ada berapa? Ada berapa banyak sahabat? Sahabat Nabi, bukan sahabat antum di Facebook. Di Facebook kalau 5.000 udah gak bisa ya? Buat baru ya? Kalau di WhatsApp ada grup. Tuh kan ahli WhatsApp semua. Sekarang ini bukan ahlul kitab lagi, ahlu wajhil kitab. Facebook. Wajhu face, kitab book, wajhul kitab. Ya, punya semua ya? Ya, saya nggak punya Pak. Dulu punya, tapi wajahnya udah hilang, tinggal booknya. Alhamdulillah. Antum masih baca mukanya kan? Nabi mengatakan yang ikut aku, berarti ketemu Nabi. Mesti ketemu Nabi. Ada nggak kelompok orang NU ketemu Nabi nggak? Antum ketemu Nabi nggak? Jenggotnya lumayan. Ini ajib nih orang NU berjenggot. Nah, itu 1, 2. Ya. Ada bisa nyamar. Ya. Biasanya nggak ada tuh, kiai-kiai nggak ada jenggotnya. Ya. Jangan antum nyamar lagi. Saya ketemu kawan saya, mantan Wahabi, orang Mesir, ahli qiraat. Kata dia, Aswaja dan Sufi di Mesir anti jenggot katanya. Kalau kita nggak anti jenggot, anti jenglot. Makanya curiga ini jenggotnya. Besok-besok bisa dipotong ini. Jangan dipotong, lanjut ya. Kalau bisa lebih panjang. Kalau di kampung saya, orang berjenggot itu dukun dulu. Jadi kiai-kiai nggak mau berjenggot karena takut disebut uskun, ustadz plus dukun. Ada maharnya biasanya. Alhamdulillah, saya berjenggot tapi nggak di kampung. Jadi aman, nggak disebut uskun, disebut us-us aja, ustadz-ustadz. Nabi mengatakan yang ikut aku langsung atau ikut sahabat-sahabatku. Jumlah sahabat berapa? Berapa jumlah sahabat, Ibu? Hah? Nggak tahu. 4. Dikit amat. Ashabi, jumlah sahabat Nabi 124.000. Berapanya? 100. Dari 124.000 yang berfatwa nggak nyampe 100. Yang ngajar banyak. Tapi yang berani berfatwa nggak sampai 100 orang. Nggak nyampe 100. Dari semua itu paling cuma 25 sahabat yang betul-betul mujtahid, mutlak. Dari semua itu sisa 4 lah. Dari 4 itu makanya imam ada 4. Itu bukan cocok logi Pak, itu sunnatullah. Ya, itu sunnah. Tapi 4 saja kan ada 5. Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi. Nabi Rasul yang ulul azmi. Oke, kita turunin ke belakang lagi. Jumlah para Rasul dan Nabi berapa semua? 124.000. Ibu-ibu coba dihafalin. Jumlah Nabi Rasul berapa? 124. Nabi bersabda, ulama pewaris para Nabi. Maka jumlah ulama setelah Nabi dihapus mesti 124.000 minimal. Ulama wali Allah minimal setiap masa. Karena Nabi-Nabi ini dia lagi mencari siapa yang akan menjadi pewarisnya. Ini wadahnya cukup nggak? Ya. Di ruhaniyah, arwah-arwah para rasul, para nabi
itu lagi cari siapa yang berhak menjadi pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi, yang ada waris rohani. Kalau reinkarnasi, jiwanya mati, lahir lagi, jiwanya mati, lahir lagi, sampai moksa. Tapi kalau dalam ilmu ma'rifatullah, ruh bukan jiwa. Ruh itu tidak pernah mati sampai dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wusul terakhir di akhir zaman ini, zaman kita. Jumlah Nabi berapa tadi? 124.000. Ini ngajinya nggak pakai kata-katawa ya Bapak Ibu ya, agak serius sedikit karena ranting, biar serius kalian jalan. Ya, biar kalau antum metakan kerja itu nggak main-main lagi, ya. Jangan main-main, bukan nyari proyek nih, bukan. Ya. Kita ini sedang berjuang. Juang bahasa Arabnya jihad, walaupun sarungan ini kan jihadnya harus kuat. Ini jihad masa jihad pra-arbi, ya, pra-kital, jihad pra-perang. Jihad apa ini? Nah ini yang paling berat sebenarnya jihad sekarang, karena jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafs, ya. Ini paling berat. 124.000 yang jadi Rasul berapa? 313. Coba, nggak ada yang cocok logi. Ahlul Badar yang berjuang bersama Nabi waktu perang Badar berapa jumlahnya? 313. Dulu yang perang dengan Sayyidina Talut berapa? Dari puluhan ribu tentaranya diuji cuma karena nggak boleh minum air di sungai. Lagi aus-aus, ketemu sungai, kata Talut, tidak boleh kalian meminum kecuali cuma sebatas dapat tangan, ghurfatan biyadi. Ujian bener nggak? Karena antum nih mau dapat proyek besar, tiba-tiba ada kalam, nggak boleh ambil kecuali sedikit. Oh, buyar itu. Ntar pimpinannya, gurunya dituduh makan proyek. Bakal ada, nanti masa kan ada terus. Nanti ada yang mundur. Begitu terus. Tidak mau lagi berjuang. Bayangkan, puluhan ribu tentara Talut, sisa berapa? 313. Tapi menang nggak? Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira. Banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Ini dalilnya. Maka saya meyakini walaupun versi ahli riwayat hadis perang Badar itu 313 lawan 1000, kalau versi saya enggak. Itu puluhan ribu, Pak. Lengkap dengan jin-jin kafirnya ikut. Karena orang-orang kafir Quraisy waktu itu bawa tentara Romawi sekalian. Tapi itu nggak disebut ya, jarang disebut orang. Karena ini cuma gerakan yang berulang, hanya gerakan yang terulang, sejarah yang terulang kembali. Maksud saya sederhana, di Indonesia pergerakan keagamaan terbesar ya organisasi antum inilah, Nahdlatul Ulama. Tapi jangan tertipu dengan jumlah, itu maksud saya, ya. Dan bersyukur Nahdlatul Ulama itu dibangun oleh seorang wali dan teman-temannya para wali. Itu wali semua, Pak. Kalau dalam ilmu ma'rifatullah, walinya sudah kutub, wali-wali puncak itu. Dan jumlah kutub itulah yang disebut 313. Jadi Al-Badr, orang yang ikut perang Badar 313 itu wali kutub semua. Dan gak semuanya ahli ilmu, tapi mereka mengenal Allah yang memiliki ilmu. Gak semuanya bisa baca kitab, banyak yang gak bisa tulis baca. Jadi jangan kaget antum nanti ketemu wali gak bisa baca kitab.
Serius. Ya, banyak kiai terhalang jadi wali karena dia baca kitab pintar. Akhirnya menurut dia wali itu harus sesuai dengan kitab, padahal kewalian sudah ada sebelum kitab itu ditulis. Masa wali diatur-atur sama kitab kuning yang beradu kemarin sore? Wali itu sudah ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Diusut ke sebelum ini ada, alam ini ada. Ternyata Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memancarkan 124.000 cahaya. Makanya jumlah nabi 124.000, di dalam kolbu mereka semua ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad isinya apa? Rahmat Allah. Jadi modal jadi pewaris nabi bukan baca kitab. Modal jadi pewaris Rasulullah ada kasih sayang di dalam kolbu. Nabi yang paling lama umurnya selain Nabi Adam siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun rahmat Allah bertahan di kolbunya? 950 tahun. Udah gak tahan. Baru juga jadi pengurus 2 periode. 1 periode. Wah, udah ngeluhnya gak tanggung-tanggung. Mati aja lah kau kiai. Gitu ya. Embat sendiri kiai. Kayak mulai baru menghadapi pergesekan sedikit udah mulai benci sama kiai. Udah mulai benci sama kawan. Gimana mau jadi kekasih Allah? Itu yang disebut Nabi di akhir zaman. Umatku banyak tapi kayak buih. Masalah dikit langsung berbuih. Ya. Mau begitu? Ya. Siap untuk menjadi pewaris rahmat Allah. Siap. Nggak jadi pewaris rahmat Allah, menjadi murid pewaris rahmat Allah. Karena di akhir zaman ini kita dapat jatah, Pak. Walaupun jumlah nur itu 124.000, tapi satu nur ini Allah bisa ciptakan di belakangnya ribuan miliaran nur. Jadi satu ulama kalau wali Allah dia bisa diikuti jutaan orang dan semuanya dapat percikan rahmat Allah. Mau kenal wali nggak? Wali itu cuma ngomong rahmat. Marahnya pun karena sayang. Di wali itu kalaupun marah itu dalam rangka sayang. Nggak ada kebencian. Oh, disinggung dikit tersinggung, nggak ada wali begitu.